Tugas dan wewenang petugas PPS sendiri sudah diatur dalam bab 3 tentang tata kerja panitia pemungutan suara atau PPS. Untuk tugas PPS termuat dalam pasal 18 ayat 1 PKPU nomor 8 tahun 2022. Sementara wewenang PPS diatur dalam pasal 18 ayat 3. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Tugas PPS 1. Mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS. 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara atau DPS. 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. 4. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. 5. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK. 6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. 7. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK. 8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. 9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas PPS sebagaimana dimaksud di atas ataupun yang sudah saya sebutkan tadi dilaksanakan dengan 1. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. 2. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan persorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. 3. Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU, Kabupaten atau Kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. 4. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS. 5. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarli, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten atau Kota melalui PPK. 6. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. 7. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten atau Kota paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara. 8. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Berikut wewenang petugas PPS dalam pemilu. 1. Membentuk KPPS. 2. Mengangkat Pantarli. 3. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. 4. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan wewenang lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan wewenang PPS sebagaimana dimaksud di atas atau yang sudah saya sebutkan tadi, PPS mempunyai kewajiban. 1. Membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK dalam melakukan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. 2. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. 3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. 4. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan atau Desa. 6. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara. 7. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat. Video ini hanya sebagai bahan untuk belajar bersama. Bila mana memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, boleh teman-teman koreksi bersama di kolom komentar. Karena pada hakikatnya video ini dibuat hanya untuk berbagi, dan bila mana memang ada kekeliruan dan perlu koreksi, boleh teman-teman koreksi di kolom komentar agar kita bersama-sama belajar dan juga meningkatkan pengetahuan kita untuk dunia kepemiluan dan wawasan terkait pemilu. Itu saja dari saya. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa memperdalam keilmuan tentang pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.